الرجيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد Coba ulang. عسى الله Wa may yatawalla. Coba ulang. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم Baca fid dini bisa jelas. Atau في, berhenti di situ. في Coba ulang. الدين La yanhakumullah. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهرون على Tidak ada nunnya. وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tafsirun Muyassar di juz 28 surah Al-Mumtahanah. Tadi dibaca ayat 6 sampai 9. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah ada untuk kalian fihim pada diri mereka. Siapa him di sini? Itu ayat sebelumnya. Ayat 5 dan ayat 4. Siapa? Hum Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya, pengikutnya. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri mereka, itu Nabi Ibrahim dan para pengikutnya, uswatun hasanah. Itu qudwah. Itu suri tauladan yang baik, yang indah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Untuk orang yang roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Baik. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dan barang siapa yang berpaling maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha terpuji. Sebelum kita baca tafsir Al-Muyassar, kita sebutkan keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Kata beliau rahimahullah, "Tsumma karrara al-hatha lahum 'ala al-iqtida'i bihim." Kemudian Allah Subhanahu wa taala karrara, mengulangi, al-hath, motivasi, dorongan, anjuran untuk orang-orang beriman agar mereka iktida, mengikuti Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Kan sudah kemarin kan? Sudah sebelumnya ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Sudah kan? Allah ulangi lagi, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Jadi pahami? Faqala ta'ala laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Ini sudah kali yang kedua Allah ulangi.
Yang pertama di ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Allah ulangi, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Kemudian kata Syekh rahimahullah, walaysa kullu ahadin tashulu alaihi hadhil uswatu. Dan tidak setiap orang itu mudah baginya mencontoh perkara ini. Ya, ingat ya yang kemarin, Masya Allah, ucapan Nabi Ibrahim dan orang-orang beriman bersamanya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawat wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ini perlepasan diri, bara'ah. Paham ini? Dan ini dasar agama. Memang kita sudah sebutkan, itu bisa baca surah Al-Kafirun, satu surah penuh. Ditutup apa? Lakum dinukum waliyadin. Iya. Tidak semua orang mudah baginya untuk mencontoh perkara ini. Uswatun hasanah ini. Kata Syekh, wa innama tashulu ala man kana yarjullaha wal yawmal akhir. Perkara ini, mencontoh ini, uswatun hasanah ini, mencontoh perkara ini hanyalah mudah bagi orang yang yarjullah, betul-betul mengharap Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Nah ini nih. Kenapa disebutkan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kemudian beliau sebutkan alasannya. Fa innal imana wahtisabal ajri was thawabi. Karena sungguhnya iman dan mengharap pahala hanya di sisi Allah itu yusahhilu 'alal 'abdi kulla 'asir. Itu akan menjadikan mudah bagi hamba semua yang sulit. Iya, ketika dia betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul mengharap pahala di sisi Allah, semua yang sulit, yang susah, yang berat itu akan mudah. Ya enggak? Bisa dipahami? Oleh karena ini sebutkan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, karena ini yang menjadi sebab mudahnya dia mencontoh uswatun hasanah tersebut. Kemudian kata Syekh, wa yuqallilu ladaihi kulla katsir. Keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah itu akan menjadikan sedikit apa yang banyak di sisinya. Semua yang banyak di sini akan menjadi sedikit. Ya, biar kita kerahkan, kita sumbangkan banyak sampai jutaan, ratusan juta, miliaran, itu tidak ada apa-apanya dibanding pahala di sisi Allah. Ya enggak? Menjadikan sedikit apa yang banyak. Kemudian kata Syekh, wa yujibu lahul iktsara minal iktida'i bi ibadillahi salihin wal anbiya'i wal mursalin. Dan keimanan dan mengharap pahala itu akan mengharuskan dia untuk banyak mengikuti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, para nabi dan para rasul. Nah, inilah yang jadi titik penekanan. Ya, adanya yarjullah wal yawmal akhir ini membuat dia mudah ya dalam mengikuti uswatun hasanah tersebut. Berbeda dengan sebagian orang yang bahkan menjadikan perkara-perkara seperti ini, wah ini menancapkan permusuhan, kebencian. Coba lihat, ini agama. Iya. Apa Nabi Ibrahim bilang? Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Telah nampak antara kami dan antara kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda. Sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini harus ada. Kebencian, permusuhan. Mereka kan bukan teman kita kan, musuh. Musuh Allah bahkan. Allah bilang la tattakhidhu aduwi wa aduwakum auliya. Paham ini? Ya musuh kita tidak, bukan malah kita sayang, kita malah musuh kita benci. Kebencian, permusuhan itu ada. Tapi tidak mengharuskan kita melakukan tindakan-tindakan konyol seperti yang dilakukan oleh teroris. Bukan. Itu bedakan, ini sering saya ingatkan, bedakan itu dua perkara. Kebencian, permusuhan itu jelas ada. Sampai mereka betul-betul beriman kepada Allah semata. Sampai mereka masuk Islam, itu baru saudara. Ya, kalau saudara yang ada kasih sayang. Iya, paham ini? Lemah lembut seterusnya. Bisa dipahami? Baik. Ini yang beliau sebutkan di tafsirnya. Baik. Kemudian kita baca di tafsir Muyassar di samping. Ai laqad kana lakum ayyuhal mu'minuna, ya, jadi lakum siapa kalian? Yaitu orang-orang beriman, kita semua. Sungguh telah ada untuk kalian, lakum siapa? Ayyuhal mu'minun. Itu orang-orang beriman. Fihim ai fi Ibrahim alaihi salam walladzina ma'ah. Telah ada pada mereka. Siapa mereka? Nabi Ibrahim alaihi salam dan walladzina ma'ah. Orang-orang yang bersamanya, maksudnya orang-orang yang beriman bersama Nabi Ibrahim alaihissalam.
Bisa dipahami, jelaskan di tafsir. Paham ya? Lakum, kum siapa, antum, him, hum siapa, dijelaskan dalam tafsir. Tafsir Muyassar samping. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sebelumnya telah ada untuk kalian pada mereka uswatun hasanah, ai qudwatun hamidah. Suri tauladan yang sangat terpuji, sangat bagus, sangat indah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir liman yatma'u fil khairi minallahi fid dunya wal akhirah. Ini bagi orang yang betul-betul tamak. Ya tamak, betul-betul tamak, betul-betul menginginkan kebaikan dari Allah. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, inilah yang beliau sebutkan tadi, Syekh As-Sa'di, dengan keimanan dan mengharap pahala. Ya, ketika dia betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul mengharap pahala hanya di sisi Allah, ya seperti ini mudah. Semua yang sulit jadi mudah, yang berat ya jadi ringan. Yang mudah, yang sulit jadi mudah. Yang banyak bagi dia itu jadi sedikit. Maksudnya dia tidak anggap ada apa-apanya. Ya, ilmunya apa dia tidak anggap. Terus belajar. Ya, pernah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Terus dia cari, mengajar. Bisa dipahami? Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawalla ay wa may yu'rid. Barang siapa yang yatawalla itu yu'rid, barang siapa yang berpaling amma nadabahullahu ilaihi, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan untuknya, minat ta'assi bi anbiya'i, berupa at-ta'assi, mencontoh para nabi ya. Ini kan di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan teladan yang indah ini, uswatun hasanah ini, itu agar kita ikuti kan? Ya. Paham ini? Barang siapa yang berpaling dari ini, ya. Paham ini? Dia tidak mau mengikuti teladan yang baik yang ada pada Nabi Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Paham? Wa yuwali a'da Allahi, wa yuwali. Ya-nya dibuang. Karena majazum. Ya. Dia ataf kepada yu'rid. Yu'rid fi'il syarat. Yuwali majazum dengan hadful ya. Paham ini? Dia berpaling dari apa yang Allah anjurkan untuk dirinya, itu dengan mengikuti para nabi, dan dia yuwali, malah loyal. Ya, yuwali kasrah ya. Malah dia loyal, cinta, menolong a'da Allah, musuh-musuh Allah. Paham ini? Maka apa kata Allah? Fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Ai fa innallaha huwal ghaniyyu an ibadihi al-hamidu fi dzatihi wa sifatihi al-mahmudu ala kulli hal. Karena saya melakukan itu, dia berpaling dari apa yang Allah anjurkan untuk dirinya, dan dia loyal kepada musuh-musuh Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala dialah yang Al-Ghani, yang Maha Kaya, tidak butuh terhadap hamba-hambanya. Bahkan walaupun kita kafir seluruhnya satu dunia, tidak ada pengaruhnya terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengaruhnya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala suruh kita ibadah, suruh kita taat kepadanya dan seterusnya, itu bukan karena Allah butuh, bukan. Oleh karena itu ayat yang kita sebutkan di pelajaran Al-Qaidul Arba, surah Adz-Dzariyat ayat 56 itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa lanjutan ayatnya? Ma yuridu minkum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah sebutkan Allah tidak butuh sama kita. Allah tidak ingin dari kita rezeki atau kita memberi makan kepada Allah. Allah tidak butuh itu semua. Malah Allah yang Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Inilah Al-Ghani. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, Maha Kaya, tidak butuh terhadap hamba-hambanya. Al-Hamidu, yang Maha terpuji fi dzati wa sifati, pada zatnya dan sifat-sifatnya. Ya, Al-Mahmudu ala kulli hal, yang dipuji pada seluruh keadaan. Paham ya? Baik. Dipuji pada seluruh keadaan. Cara zikir yang dianjurkan itu alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika dapat kebaikan, segala puji hanya milik Allah yang karena dengan sebab nikmatnya ya tatimmus shalihat. Amalan-amalan saleh itu sempurna. Kita dapat yang tidak kita sukai, alhamdulillah ala kulli hal.
Segala puji hanya milik Allah pada seluruh keadaan. Nah, kalau kita renungi, cermati musibah, ujian, cobaan yang mungkin kita tidak suka, itu di baliknya pasti ada hikmah, ada sesuatu yang baik untuk kita. Yang dengannya Allah dipuji. Tahulah yang tahu, jahillah yang jahil. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladina 'adaitum minhum mawaddatan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara kalian dan antara orang yang kalian musuhi dari mereka mawaddatan. Semoga Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan apa? Mawaddah, kecintaan antara kalian dan antara orang yang kalian musuhi. Kita bagaimana modelnya? Nah, nanti dijelaskan dalam tafsir. Paham ya? Bisa dipahami? Wallahu qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Ya. Kalau kita pikir antara orang beriman dan orang-orang yang merupakan musuh Allah. Iya. Mudah-mudahan Allah jadikan antara kalian dan antara mereka kecintaan. Bagaimana? Nanti dijelaskan dalam tafsir. Wallahu qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha merahmati. Perhatikan tafsirnya. Asallahu ayyaj'ala bainakum ay ayyuhal mu'minun. Tafsirkan lagi. Siapa antum sini? Kum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara kalian wahai orang-orang yang beriman. Wa bainal ladzina 'adaitumuhum, dan antara orang-orang yang kalian musuhi mereka. Musuh ya? Musuh. Min aqaribikum minal musyrikin, yaitu dari karib kerabat kalian dari orang-orang musyrikin. Siapa orang-orang musyrikin? Ya musuh. Ya, musuh Allah, musuh orang-orang beriman. Bisa paham ini? Semoga Allah jadikan antara kalian dan antara mereka apa? Mawaddatan ay mahabbatan ba'dal baghdha. Semoga Allah jadikan antara kalian dan antara mereka kecintaan setelah kebencian. Wa ulfatan ba'da syahna'i. Kasih sayang setelah syahna. Apa syahna itu? Ketidaksukaan, kebencian. Ya, mirip dengan baghdha ini. Bagaimana caranya? Di sini dijelaskan di tafsir. Bin syirahi sudurihim lil Islam. Kapan itu terjadi? Munculnya mawaddah, ya, kecintaan antara kita dengan orang yang kita musuhi asalnya, ketika lapangnya dada-dada mereka untuk Islam. Alias apa? Mereka masuk Islam. Yang asalnya musuh menjadi saudara, teman. Paham ini? Bisa dipahami? Dan Allah tegaskan, wallahu qadir, dan Allah Maha mampu. Wallahu qadirun ala kulli syai', dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala membalikkan hati orang-orang yang asalnya menentang Allah, menentang dirinya, kemudian Allah balikkan menjadi beriman. Tidak ada sulitnya. Bisa dipahami? Dan ini terjadi ya, ini terjadi. Yang asalnya bahkan memerangi Nabi SAW. Kita sudah ingatkan ya, sampai seperti Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Ini Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu ini panglima perang di perang Uhud. Tapi di barisan siapa? Barisan orang-orang musyrikin. Coba lihat. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala beri dia hidayah, yang dengannya dia masuk Islam. Ya, bahkan menjadi sahabat yang menjadi ujung tombak dalam peperangan. Dipasang memang piawai dalam mengatur siasat perang, panglima perang. Bisa dipahami? Ini Khalid bin Walid. Siapa dia sebelumnya? Orang yang memusuhi, bahkan memerangi Nabi dan para sahabat. Coba lihat. Bisa dipahami? Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, paham ya? Jadi hendaknya kita terus berusaha. Ya, jadi dakwah itu bukan hanya kepada kaum muslimin. Ini yang antum harus pahami. Dakwah itu juga untuk orang-orang kafir yang belum memeluk Islam. Ya, kita kan dakwah ya sama ikhwah, ya sama kaum muslimin di masjid-masjid. Ini dakwah kepada kaum muslimin, ya. Dan itu dakwah lebih umum dari itu, bukan hanya mereka, tapi orang-orang kafir diajak masuk Islam.
Ya, suruh syahadat, ya, diperkenalkan keindahan Islam, ya. Paham ini? Baik. Kalau kau masuk Islam begini, begini, kau masuk surga begini, dosa akan dihapus, apa semua. Dikasih motivasi. Yang dengannya dia mau masuk Islam. Baik. Wallahu qadir, wallahu ghafurur rahim. Allahu ghafurun li'ibadihi, rahimun bihim. Dan Allah Maha pengampun terhadap hamba-hambanya dan Maha pengasih terhadap mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian, ya, dari orang-orang yang lam yuqatilukum fid din, yang tidak memerangi kalian karena agama, ya, karena kalian masuk Islam, ya, mereka memerangi kalian, ya, bukan ini, ya, mereka tidak memerangi kalian, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan kalian dari kampung-kampung kalian. Jadi tidak mengusir kalian, tidak mengeluarkan kalian. Allah tidak larang apa? Allah tidak larang kalian dari dua. Antabarruhum. Allah tidak larang kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim. Dan Allah tidak larang kalian untuk berbuat adil kepada mereka. Boleh, silakan. Bisa dipahami? Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ya, perhatikan tafsirnya di samping. La yanhakumullahu ayyuhal mu'minuna. Jelaskan lagi siapa kum, siapa antum situ. La yanhakum ayyuhal mu'minun. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian wahai orang-orang yang beriman. Anil ladzina lam yuqatilukum, ya, minal kuffari bisababid din. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian, dari orang-orang kafir karena sebab agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Allah tidak larang apa? Nah, ini syahidnya. Ini syahidnya. Antukrimuhum bil khair. Antabarruhum artinya apa? Antukrimuhum bil khair. Allah tidak larang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dengan kebaikan. Ya. Wa tuqsitu ilaihim ay wa ta'dilu fihim. Allah tidak larang kalian untuk berbuat adil terhadap mereka. Bi ihsanikum ilaihim wa birrikum bihim. Dengan kalian berbuat baik terhadap mereka. Ini Allah tidak larang. Baik. Innallaha yuhibbul ladzina ya'diluna fi aqwalihim wa af'alihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang ya'dilun, orang-orang yang adil pada ucapan mereka dan perbuatan mereka. Bisa dipahami? Ini apa hukumnya ini? La yanhakumullah. Allah tidak larang. Tapi coba lihat ayat setelahnya. Ayat 9. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum. 3 sifatnya. Tadi cuma 2. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian dari orang-orang yang qataluukum fid din, orang-orang yang memerangi kalian. Ya, karena kalian masuk Islam, kalian beriman, mereka perangi kalian ini. Ini yang dimaksud. Sifat yang pertama. Yang kedua, wa akhrajukum min diyarikum, orang-orang yang mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Yang ketiga, wa dhaharu ala ikhrajikum, orang-orang yang dhaharu, yang menolong, ya, orang-orang yang ingin mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Apa yang dilarang? Antawallauhum. Allah larang kalian dari berloyalitas kepada mereka. Bisa dipahami? Ini yang dilarang. Berbuat baik, misalnya contohnya ada orang kafir bocor bannya. Kita bantu boleh enggak? Ini bedakan, hati-hati, jangan sembarang kalian bangun sikap begini. Orang kafir bocor bannya, kita bantu. Boleh enggak? Boleh. Paham ini? Tapi kalau misalnya mereka mau merayakan hari besar mereka, mau pasang tenda, boleh enggak kita bantu? Oh, jamaah. So, kita jaga parkir. Jangan ketawain, saya tanya ini. Hah? Mereka ada hari besar, ya. Ya.
Paham ini? Butuh parkiran, kita bantu. Boleh enggak? Enggak boleh. Tapi tadi bocor bannya, boleh enggak kita bantu? Boleh. Jadi paham ini? Jadi yang dilarang sini, yang di ayat 9 ini, antawallauhum. Ini yang dilarang. Kalian berloyalitas. Ya, menolong mereka di atas kaum muslim untuk mengalahkan kaum muslimin. Ya, menolong agama mereka, menolong kekafiran, kesyirikan mereka. Memperbanyak jumlah saf mereka. Ini yang dilarang. Bukan dilarang berbuat baik. Ya, bahkan kita dilarang untuk menzalimi siapapun juga, bahkan orang-orang kafir sekalipun. Iya, bisa dipahami? Oleh karena itu Nabi SAW ketika mengutus Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, dikasih nasihat-nasihat, di antara nasihatnya apa? Iyyakum wa da'watal mazlum. Hati-hati kamu dari doanya orang yang terzalimi. Pada posisinya berdakwah ke negeri ke negeri kafir. Iya, bisa pahami nih? Karena doa terzalimi tidak ada antara dia dengan Allah hijab, tidak ada batasan. Maksudnya apa? Mustajabah. Doa orang yang terzalimi, walaupun dia orang kafir. Bisa dipahami? Baik. Jadi ini yang dilarang. Innama yanhakumullah. Ini yang dilarang, yaitu loyalitas. Wala. Ini dari awal kan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Bisa dipahami? Wa may yatawallahum faulaika humul zalimun. Barang siapa yang loyal kepada mereka, wala kepada mereka atau orang-orang kafir yang memerangi kalian, mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian dan menolong orang-orang yang ingin mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian, inilah orang-orang zalim. Orang-orang zalim. Ini tafsirnya, perhatikan ayat 9. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum bisababiddin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah melarang kalian dari orang-orang yang memerangi kalian. Ini belum sebut ya, belum disebutkan apa yang dilarang lah, nanti di belakang. Sama yang tadi ya. Nanti di belakang apa yang Allah larang. Allah tidak sungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah melarang kalian dari orang-orang yang memerangi kalian karena sebab agama, wa akhrajukum min diyarikum, dan mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Wa dhaharu artinya sini wa awanu. Coba lihat tafsirnya. Dhaharu artinya wa awanu. Dalam ayat disebutkan wa dhaharu. Wa dhaharu ala ikhrajikum. Apa artinya dhaharu? Artinya awanu. Ya. Ini sifat yang ketiga. Yang pertama tadi memerangi kalian, yang kedua mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian, yang ketiga wa dhaharu ala ikhrajikum. Apa tafsirnya? Ai wa awanul kuffara ala ikhrajikum. Dan orang-orang yang menolong, membantu orang-orang kafir untuk mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian, dari tempat kampung kalian. Apa yang dilarang? Di sini. Antuwalluhum bin nusrati wal mawaddah. Allah larang kalian untuk loyal kepada mereka dengan pertolongan dan kecintaan, loyalitas. Ya. Oleh karena itu kita tidak boleh tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Ya. Merupakan kekhususan mereka, apalagi atribut agama mereka yang berhubungan, naudzubillah, tidak boleh kita tasyabbuh. Jadi sini bin nusra, menolong ini, ya itu tadi bedakan. Ya, menolong dalam perkara-perkara mubah, ya, dengan menolong yang masuk cakupan al-wala, iya, loyal. Ya. Yang dilarang itu yang loyal. Kan nolong misalnya dia mogok, kita bantu dorong, boleh enggak? Mogok mobilnya kita bantu dorong. Boleh enggak? Ya boleh kita dorong, apa bantu. Bisa dipahami? Bahkan bisa kita harapkan dengan bantuan tersebut dia bisa lembut hatinya masuk Islam. Ini orang muslim, ya, walaupun mobil saya mogok, ya, nah bantu ya, padahal saya orang kafir misalnya, ya, dia berpikir, masya Allah akhlaknya luar biasa. Nah itu terbukti. Semua orang-orang kafir, ya, ketika bertemu dengan seorang muslim yang betul-betul, ya, tegak di atas Al-Quran dan Sunnah, ya, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salaful ummah, para sahabat dan murid-muridnya sampai hari kiamat, itu pasti dia akan dapati hal ini. Itu terbukti. Ya, terbukti dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ya. Bisa dipahami? Ketika orang kafir bermuamal dengan kaum muslimin yang betul-betul di atas
Iya, petunjuk Nabi SAW, dia dapati pasti itu. Karena memang tidak ada di dalam ajaran Nabi SAW, ajaran-ajaran ya kekerasan seperti yang dilakukan oleh teroris tersebut. Ya beda perang ya, perang lain cerita. Ini posisi aman, tenang, bermuamalah antara muslim kafir ya. Paham ini? Baik. Itu dibedakan. Ya, kalau perang ya memang orang baku baku potong, iya, baku baku perang, ya pakai senjata. Tapi kalau kondisi seperti ini, ya itu diatur bagaimana seorang muslim bermuamalah dengan orang kafir. Bahkan jual beli misalnya ada toko, penjualnya orang kafir, boleh enggak kita belanja di situ? Ya itu toko-toko yang kalian pergi belanja itu banyaknya yang punya orang kafir, orang ini, orang ini. Paham ini? Non muslim. Itu muamalah. Iya. Boleh. Yang dilarang sekali lagi ini loyalitas, al-wala. Iya. Paham ini? Karena al-wala hanya untuk orang-orang beriman. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengancam wa may yatawallahum. Apa tafsirnya di tafsir Al-Muyassar? Ai wa may yattakhidhum ansaran 'alal mu'minina wa ahbaban. Barang siapa yang yattakhidhum menjadikan mereka, yaitu orang-orang kafir, menjadikan mereka ansaran 'alal mu'minin, penolong-penolong untuk mengalahkan orang-orang beriman, wa ahbaban, dan dia jadikan orang-orang kafir tersebut sebagai orang-orang yang dicintai, dia loyal padanya, maka faulaika humudz zalimun, ay faulaika humudz zalimuna li anfusihim al kharijuna an hududillah. Mereka itulah orang-orang yang zalim terhadap diri-diri mereka, orang-orang yang keluar dari batasan-batasan Allah. Ya, sudah melampaui batas, dia sudah lewati batas. Paham ini? Karena itu perkara yang haram kan, tidak dibolehkan. Ya, perkara yang tidak dibolehkan. Bisa dipahami ini? Baik. Ini ayat yang ke-9. Insyaallah kita lanjut nanti ayat ke-10 sampai ayat ke-11. Mungkin sekitar setengah halaman ya. Insyaallah kita usahakan di satu pertemuan sekitar setengah halaman kita baca. Setengah halaman di mushaf ya. Baik. Dan sebelumnya saya ingatkan mulai sekarang dihafal ya. Yang belum hafal surah Al-Mumtahanah. Ya. Siapa yang belum hafal surah Al-Mumtahanah? Angkat tangan. Ya, ini pelan-pelan ya diikuti karena kita lambat, tidak cepat. Satu pertemuan itu paling beberapa ayat itu dihafal ya. Dan yang sudah hafal tolong ditasmi ya. Saya minta laporannya nanti. Yang belum hafal, hafal dari ayat pertama ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Bisa dipahami? Ya, insyaallah bisa terkejar. Pelan, tidak cepat ya, lambat. Beberapa ayat. Ya. Nah, sayang kalau kita sudah lewat tafsirnya baru antum belum hafal. Bisa dipahami? Yang lagi yang belum hafal dilaporkan namanya nanti distorkan. Ya, bisa dipahami? Sehingga waktu-waktu kosong yang antum miliki antum bisa gunakan untuk murojaah, untuk menghafal. Ya, hafal matan, hafal al-qawaidul arba. Dan insyaallah ini tidak berat. Ya, jangan selalu mengeluh. Ini berat-berat. Padahal waktu kosongnya banyak. Banyak main-mainnya dibawa di parkiran. Ya, main bola, main lari-lari. Ya, sebentar bosan sudah ya lompat di kali berenang. Ya, cari ikan di sawah ya. Ini kurang kerjaan. Ya. Jangan sampai ya. Insyaallah kalau dia sibuk dengan belajar, dengan menghafal apa, tidak ada waktu lagi untuk cari ikan di sawah. Sudah ada yang pernah cari ikan, lompat cari ikan di sawah? Belum ya? Pakai saja, gunakan waktunya yang kosong untuk hafal. Selesai surah Al-Mumtahanah, semua sudah hafal ya. Janji ya semua ya. Selesai surah Al-Mumtahanah mungkin 2 pertemuan lagi semua sudah hafal surah Al-Mumtahanah. Gimana? Ya? Hafal sedikit-sedikit saja, 1 hari berapa ayat, berapa ayat. Semakin antum biasakan menghafal semakin ringan. Ya, tapi kapan tidak dilatih tambah tumpul. Ya. Kepi bisa tidak pernah diasah. Tapi kalau diasah dilatih insyaallah. Sekian. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.